Sama-sama berikan tepuk tangan, sorak-sorak paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar, sungguh besar setiamu dalam kehidupan setiap kami. Kau Allah yang selalu setia menyertai kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya sepanjang hidup kami sampai akhir kehidupan kami akan terus melihat kesetiaan Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan dalam kesetiaan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran. Kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman Tuhan. Urapan-Mu mengalir, sucikan layakan tutup buku di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa dan luar biasa, yang lemah jadi kuat, untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silahkan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Walaupun akhir bulan, senyuman awal bulan. Haleluya. 28. Haleluya. Tapi saya percaya dalam segala keadaan tetap bersukacita. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Bahkan tambah hari tambah luar biasa semangatnya, kesetiaannya. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab. Kita mau angkat Alkitab. Kita Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama kita akan baca. Saya baca 10, saudara 11, 12 kita akan baca bersama-sama. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayat 10 demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 silakan. Ayat 12 sama-sama 3. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan apa? Sekali lagi saudara, 3 ya ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Saya mau bilang saudara, saya kemarin pelayanan ke Lampung, kemudian saya pelayanan di Jakarta saudara. Dan yang menarik adalah apa? Mereka masih saja memanggil saya dengan pendeta war takjil saudara. Iya, mereka masih memperkenalkan diri saya. Ini loh pendeta war takjil saudara, yang memang jadi viral gara-gara jemaat Betos. Waduh. Ibu Rebecca, wah luar biasa. Saya mau bilang saudara, tapi
begini saudara, yang namanya kan war takjil sudah selesai saudara, peperangan takjil sudah selesai. Tapi saya mau bilang saudara, ada peperangan yang masih harus kita hadapi dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya, yang namanya peperangan rohani. Sama-sama bilang sama saya, peperangan rohani. Amin. Makanya ini yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, adalah bicara tentang spiritual warfare atau peperangan rohani. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, peperangan rohani. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, tapi kan Tuhan sudah mati dan bangkit, Tuhan sudah menang bagi setiap kita. Saya mau bilang saudara, yes, kematian dan kebangkitan Tuhan sudah membawa kemenangan buat saudara dan saya atas maut. Kita sudah menang atas maut, kita sudah bebas dari belenggu dosa. Tapi saya mau bilang saudara, iblis masih tetap menyerang sampai hari ini. Iblis tidak tinggal diam, iblis tetap berusaha untuk menyerang anak Tuhan, menggoyahkan anak Tuhan, menjatuhkan anak Tuhan. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahannya. Makanya saya mau bilang saudara, peperangan ini harus kita hadapi. Ada peperangan rohani yang harus kita hadapi saudara. Sama-sama bilang sama saya, kita harus siap berperang. Sama-sama bilang sama saya, kita harus menang. Amin. Makanya saya mencatat di sini saudara, untuk bisa memenangkan yang namanya peperangan rohani, saudara dan saya, kita harus tahu strategi musuh. Kita harus tahu strategi dari si iblis. Ada sebuah quotes yang sangat luar biasa dari seorang pakar perang dari China saudara, namanya Sun Tzu saudara. Dia bilang begini saudara, 我们进松树逆心章来 ku jelai sang soni sing sang chai. Ini yang ketawa pasti main TikTok ini saudara. Saya juga bingung, setiap hari muncul 我们进圣树你心上在. Oh Tuhan, muncul terus. Tapi saya mau bilang saudara, bukan itu yang Sun Tzu bilang, tapi Sun Tzu bilang begini saudara, boleh munculkan saudara. Dia bilang, know yourself, ketahuilah dirimu, ketahuilah musuhmu, maka 1000 peperangan akan ada 1000 kemenangan. Artinya begini saudara, kalau kita tahu siapa kita tahu kelebihan dan kekurangan kita tahu cara berpikir kita, dan kita tahu siapa musuh kita, kelebihan dan kekurangannya, strategi-strategi apa yang akan digunakan. Saya mau bilang saudara, sekalipun ada 1000 peperangan, kita bisa mengalami 1000 kemenangan. Kenapa? Karena kita bisa mengantisipasi, kita bisa tahu cara untuk mengalahkannya, maka akhirnya kita bisa menang. Makanya saya mau bilang saudara, dalam peperangan rohani ini juga kita harus mengetahui apa strategi iblis, dan itu sama-sama kita akan bahas. Salah satu cluenya dicatat di dalam ayat yang ke-11 dari Efesus 6 tadi saudara. Ayatnya yang ke-11 sama-sama kita baca. 3, ya, kenakanlah supaya kamu dapat apa? Bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Tipu muslihat bahasa aslinya metodeia, artinya kelicikan, kebohongan, dan juga penipuan. Iblis adalah bapa segala pendusta. Makanya iblis pakai ini saudara, untuk supaya jadi alat senjata utama menyerang kita dalam peperangan rohani. Tapi sama-sama kita akan belajar hari ini saudara, supaya doa saya, saudara dan saya tidak dikalahkan, tetapi dalam peperangan iman ini, dalam peperangan rohani ini, kita bisa melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. So, apa strategi iblis di dalam peperangan rohani? Yang pertama adalah memutar balikan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memutar firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memutar balikan firman Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 1 saudara. Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Saya percaya semuanya sudah tahu Kejadian 1 dan 2, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi saudara. Kita baca ayatnya yang pertama. 3, ya, adapun ular dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tahan sampai di situ. Pertanyaan saya, apakah Tuhan larang untuk makan semua buah di pohon di taman itu? Halo? Sekali lagi, apakah Tuhan melarang untuk jangan makan semua buah di taman itu? Mantap, memang tahu firman. Yang Tuhan bilang apa? Semua boleh, tetapi yang jangan. Saya mau bilang saudara, pohon ini boleh, pohon itu boleh, tapi yang satu itu
baru di cabang ini saya nyanyi lagu itu, saudara. Tapi yang menarik, boleh munculkan lagi, saudara. Ayat yang pertama tadi dikatakan apa? Tentulah Allah, sama-sama bilang sama saya, iblis pakai firman. Amin. Kalau saudara lihat, iblis bilang tentulah Allah, artinya apa? Iblis sementara pakai firman, tapi apakah yang disampaikan firman Tuhan? Saya mau bilang saudara, tidak semuanya. Kenapa? Karena iblis memutarbalikkan firman, gunakan firman untuk membodohi, untuk menyerang, untuk menyelewengkan anak Tuhan. Selanjutnya ayatnya yang keempat, saudara. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca. Ayatnya yang keempat, 3, ya. Tetapi sekali-kali kamu tidak akan apa? Pertanyaan saya, apakah Tuhan bilang kalau makan buah yang ada di tengah itu tidak akan mati? Tidak akan mati. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Yang bilang akan mati angkat tangan. Yang memang nggak niat jawab angkat tangan. Yang nggak tahu firman angkat tangan. Saya mau bilang ya, kita lihat ayat 17. Ayat 17 mana nih? Ayat yang ke-17, Kejadian 2, sama-sama 3, ya. Tetapi janganlah, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Siapa yang bilang tidak akan mati tadi? Yang bilang tidak akan mati cuma iblis. Jadi Tuhan bilang kalau makan buah itu mau mati atau tidak? Nah, saya mau bilang saudara, iblis sudah bilang Allah berfirman, tetapi ketika yang disampaikan adalah firman yang sudah diselewengkan. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini saudara di akhir zaman hati-hati. Kenapa? Karena iblis tahu betul, kadang-kadang kalau yang ditawarkan adalah falsafah dunia, kalau yang ditawarkan adalah pandangan dunia, seringkali kita anak Tuhan langsung menolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman. Makanya iblis seringkali pakai firman, tetapi sudah dia ubah, dimodifikasi untuk menyesatkan. Kenapa? Karena kalau bicara firman, ada banyak orang Kristen seringkali dengan mudah menerima, saudara. Sebuah analogi, misalnya begini, tim saya boleh siap-siap. Misalnya saudara belanja, misalnya saudara ditawari minuman, saudara. Ketika misalnya, terima kasih, minumannya misalnya seperti ini, saudara. Ada 3 minuman di sini. Saya tidak sertakan brandnya supaya saya tidak terkena undang-undang pencemaran nama baik. Saya tidak taruh brandnya, tapi saya percaya saudara tahu ini apa. Ya, kalau ketika minuman ini ditawarkan buat saudara, mungkin banyak di antara saudara yang jaga kesehatan, ketika ditawarkan minuman yang pertama ini, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tidak Pak Pendeta, saya tidak mau minum itu soalnya kayaknya kurang sehat buat tubuh saya. Tetapi kalau ditawarkan minuman yang kedua dan ketiga, banyak orang akan bilang, oh Pak Pendeta saya mau Pak Pendeta, soalnya kan ini jus, soalnya kan ini vitamin Pak Pendeta, bagus Pak Pendeta, mengandung vitamin C tinggi Pak Pendeta, oh bagus Pak Pendeta, saya akan minum yang banyak. Jadi ketika ditawarkan ini mungkin banyak yang menolak, tetapi kalau ini karena dikira baik, makanya banyak yang minum, bahkan yang jumlah yang besar, saudara. Tapi tahukah saudara, kandungan gula di sini 27 gram. Kandungan gula di sini kalau botol yang kecil 24 atau 23, kalau yang besar 27 gram, sama dengan ini. Kandungan gula dalam minuman ini 40 gram. Saudara bisa cek di labelnya masing-masing. Saya mau bilang saudara, namanya gula tetaplah gula, saudara. Namanya manis tetaplah manis. Sama seperti saya. Zoom aja, zoom. Yang mau bilang najis silakan. Tapi iya kan, tubuh kita nggak bisa membedakan mana gula dari minuman pertama, mana dari 2, mana ketiga. Intinya apa? Bisa berbahaya. Tetapi yang berbahaya karena packagingnya sepertinya aman dan sehat, kadang-kadang kita main terima begitu saja tanpa kita ukur, tanpa kita memperhatikan dosisnya, jumlahnya. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita juga sama. Kalau yang ditawarkan falsafah dunia seringkali kita menolak, tetapi kalau ditawarkan firman, ada banyak orang Kristen langsung terima apa adanya. Padahal firman yang sudah disampaikan adalah firman yang sudah dimodifikasi untuk menyesatkan. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Di akhir zaman ini banyak nabi palsu, saudara. Nabi palsu bicara firman, yes, tetapi mereka modifikasi firman untuk menyesatkan saudara dan saya. Contoh sederhana, saudara, soal kasih karunia yang kebablasan, saudara. Ada pemahaman kasih karunia. Kasih karunia ada dalam Alkitab, yes, ada.
Tapi saya mau bilang saudara, seringkali diselewengkan dengan bilang apa? Kamu mau bikin dosa apapun, kamu tetap masuk surga. Kamu mau bikin dosa sekalipun, tenang saja, Tuhan tetap mengasihimu. Sekalipun kamu, ya memang enak, ya memang enak, ya memang asik, ya memang asik. Tenang saja, kamu pasti masuk surga, karena Tuhan mengasihimu. Saya mau bilang saudara, hati-hati, jangan amin. Tampaknya benar ya. Saya mau bilang saudara, memang seberdosa apapun kita, ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan menerima kita karena kita dikasihi Tuhan, katakan amin. Tapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Kasih Tuhan menuntut pertobatan. Jadi saya mau bilang saudara, hati-hati. Itu pasti banyak yang amin, enggak. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang hari-hari saudara main menggelari dirinya jadi pendeta saudara. Nggak tahu sekolah di mana, nggak tahu belajar di mana, nggak tahu ditabiskan di mana, tiba-tiba jadi pendeta aja saudara. Kan hari-hari jadi pendeta gampang banget saudara. Saudara nggak usah sekolah pendeta. Saudara punya modal Instagram, taruh di Instagram saudara, pendeta. Iya kan? Ini namanya pendeta kejadian. Iya, tiba-tiba jadi aja dia pendeta saudara. Kan kalau saya dan teman-teman yang lain pendeta keluaran. Jadi dari sekolah dulu yang panjang ditabiskan dulu baru keluar jadi pendeta saudara. Karena hari-hari ini saudara pengajaran mengerikan, apalagi yang lagi viral hari-hari saudara dibahas banyak orang. Kristen, mantap. Penganut ya, jangan-jangan penganut ya. Saya mau bilang saudara, Kristen progresif kan seakan-akan kan Alkitabiah ya. Dari kalimatnya aja Kristen progresif. Padahal saya mau bilang saudara, Kristen progresif bukanlah Kristen. Kenapa? Karena Kristen yang benar ada Kristus di dalamnya. Kristen progresif menyuarakan satu statement yang bilang begini, ada keselamatan lain di luar Yesus. Saya mau bilang saudara, kalau dia Kristen, dia tidak akan mengeluarkan yang paling esensi dalam kekristenan, yaitu pada Kristus sendiri itu sendiri. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati. Makanya anak Tuhan, belajar Alkitabmu, baca. Saya selalu bilang anak Tuhan, ayo dong. Shalom jemaat Betus. Baca firman Tuhanmu, renungkan firman Tuhanmu. Jangan pikir setengah jam dengerin khotbah pendeta udah cukup. Jangan pikir setengah jam dengerin pendeta jelasin firman udah cukup. Nggak cukup. Apalagi kau berpikir nonton khotbah 1 menit di TikTok udah cukup. Hey, oh saya setiap hari saya dengar minimal 1 menit Pak Pendeta khotbah di TikTok. Ya Tuhan Yesus, saya mau bilang saudara, nggak cukup. Baca firman, renungkan firman, minta hikmat sama Tuhan supaya kau mengerti, supaya kalau iblis selewengkan firman kau tahu, katakan amin. Nah ada banyak orang zaman sekarang baru baca Alkitab sebentar, baru 5 menit udah Shalom para wanita. Baca firman. Kalau firman aja 5 menit udah Kalau nonton drakor 1 kali nonton 15 episode mata udah mau keluar. Aku bisa. Dan cuma ketawa wanita bertobat. Kenapa? Yang menyelamatkan engkau Lee Min Ho. Para pria juga sama. Salam para pria. Baca Alkitabmu. Baca Alkitab baru 5 menit udah Kalau nonton bola aja Kalau nonton bola aja jam 3 subuh juga ayo Indonesia. Oh Tuhan, walaupun udah mau kena tipes, Indonesia. Saya mau bilang ya saya mau bilang, yang menyelamatkanmu Tuhan Yesus, bukan Sinteyong. 我们经 suka gemes sama. Saya mau bilang saudara, hati-hati, amin.
Baca firman, renungkan firman, supaya ketika iblis coba menyelewengkan firman, kita tahu kebenaran dan melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, baca firman, renungkan firman, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa bicara tentang cara iblis atau bicara tentang strategi iblis dalam menyerang anak Tuhan dalam peperangan rohani. Yang kedua saya mencatat adalah mengarahkan kita pada prioritas yang salah. Sama-sama bilang sama saya, mengarahkan pada prioritas yang salah. Coba kita baca saudara, Matius 4 ayat 8 sampai 9. Matius 4 ayat 8 sampai ayatnya ke-9. Saudara, sama-sama kita baca Matius 4 ayat 8 sampai 9. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Dan iblis membawanya pula apa? Kerajaan dunia dengan apa? Kemegahannya. Ayat 9 dikatakan apa? Dan sujud menyembah aku. Saya mau bilang saudara, iblis dalam pencobaan di padang gurun mencoba mengarahkan Tuhan Yesus untuk fokus pada keinginan. Iblis pikir apa? Kalau dia dalam kelemahan, karena memang 100% juga manusia, dia akan tergoda untuk memuaskan keinginan kedagingannya. Tetapi Tuhan dengan tegas menolak saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian Tuhan juga menjelaskan bahwa apa? Yang paling penting adalah bicara tentang kerajaan sorga. Fokus yang benar. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini iblis seringkali membawa saudara dan saya untuk fokus pada keinginan daging saudara, pada segala kenikmatan dunia. Supaya apa? Supaya kita berpikir bahwa itu yang utama dan kita mengesampingkan roh kita. Dan saya mau bilang saudara, kalau yang terus kita kasih makan adalah kedagingan kita akan menjadi kuat. Akhirnya kedagingan yang akan menguasai hidup kita. Akhirnya roh kita yang akhirnya menjadi kalah. Manusia terdiri dari roh dan daging. Dan saya mau bilang saudara, mana yang kita kasih makan itu akan jadi kuat dan akhirnya bisa menang. Analogi misalnya begini saudara, ada petinju, 2 petinju, yang satu kita kasih makan, yang satu kita nggak kasih makan. Ketika bertanding, mana yang menang? Yes. Kenapa? Karena yang kita kasih makan itu yang lebih kuat. Sama dengan kedagingan dan juga roh kita. Mana yang kita kasih makan itu yang kuat. Nah, iblis mengarahkan kita seakan-akan prioritas utama kita adalah kasih makan kedagingan kita. Bahwa apa? Oh, hidup harus dinikmati seenak-enaknya. Lakukan saja semaumu. Mau bikin apa saja lakukan. YOLO. Pernah dengar kata YOLO? Buat opung-opung yang nggak tahu YOLO, YOLO itu sejenis lapet. Nggak ya. Anak muda YOLO apa? You only live. Jadi semangat dari YOLO adalah apa? Pokoknya hidup nikmati, puaskan apa yang lu mau puaskan, lakukan semaunya. Saya mau bilang saudara, ini sangat berbahaya. Ada banyak orang akhirnya terjebak untuk memuaskan kedagingannya saudara, sampai rela lakukan segala macam cara, lakukan segalanya supaya keinginannya jadi terpenuhi. Rela sampai lakukan dosa supaya kedagingannya terpenuhi. Rela sampai lakukan dosa supaya bisa ngalamin yang namanya kenikmatan kekayaan, kenikmatan dunia, supaya punya jabatan, supaya akhirnya apa, punya segala yang diinginkan orang di dunia. Saya mau bilang saudara, hati-hati saudara. Ada banyak orang rela lakukan segalanya. Bahkan ada yang sampai, mohon maaf ya, sampai ke dukun biar kaya saudara. Mohon maaf ya, kalau ada orang Kristen ke dukun biar kaya, bahasa Ibraninya oun. Ada loh orang Kristen ke dukun sampai naik ke gunung ujung-ujung Berum, terus minta, mbah, aku pengen kaya mbah. Mbahnya aja nggak kaya, saudara mau kaya dari dia. Aduh, dalam hati mbahnya, aduh, gua aja pay letter belum bayar ini mah. Ya, mbah, aku pengen jodoh mbah. Aduh, cinta ditolak, dukun bertindak. Mbahnya aja udah 72 tahun jomblo dari lahir saudara. Saya mau bilang saudara, hati-hati, jangan tukar apa yang kekal dengan apa yang sementara. Amin.
Jangan hanya karena pengen memuaskan keinginan kedagingan, kaya, sukses, punya jabatan, kau lakukan dosa. Hati-hati saudara. Kalau memang mau ikutin keinginan, saya percaya semua juga pasti pengen kaya, amin. Kalau mau ikut kedagingan, semuanya juga pasti pengen yang namanya jadi Sultan Bekasi dan sekitarnya. Iya kan? Kalau perlu belanja ke mall, nggak perlu lihat harga, main tunjuk aja. Kalau kita kan ya mungkin saudara banyak yang enggak ya. Kalau saya kalau belanja sampai sekarang masih suka ngeliat gitu. Jadi kalau misalnya belanja lihat baju, saya lihat tuh harganya. Kalau mahal, nggak bagus. Iya. Istri saya juga kalau jalan sama saya, kalau misalnya dia ke mall, dia, "Ih sayang lucu." Saya lihat dulu harganya. Nggak lucu. Itu suami berhikmat, saudara. Iya kan? Saya percaya semua juga pengen gitu, pengen setiap hal langsung tunjuk yang ini. Kalau perlu yang manajernya juga bawa pulang sekalian. Iya. Tapi kalau harus lakukan dosa, lebih baik jangan. Saya percaya semua juga pasti pengen kesini dengan mobil yang nyaman. Kalau perlu helikopter dari atas melalui, atau minimal Alphard. Waduh, siapa sih yang nggak mau Alphard? Saya aja pengen. Iya kan? Saya kemarin dari bandara pulang rumah naik Alphard. Iya, saya naik Alphard, ada tulisan Bluebird. Ya kan belum mampu beli. Cuma kenapa saya naik Alphard? Bukan karena saya hedon, bukan. Karena waktu saya mau naik taksi, saya tanya harganya dari bandara ke rumah saya masih daerah Tangerang, itu naik Kijang sama naik Alphard sama harganya. Iya dong, sebagai pendeta yang berhikmat saya pilih Alphard dong. Iya, sambil naik Alphard saya doain dalam nama Yesus Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Bukan jadi milikku, jangan. Kasihan bapak yang bawa mobil, nanti dia naik apa pulang kan. Kita doain Tuhan semoga dapat Alphard dalam nama Yesus. Saya urapi dalam nama Yesus. Kecuali bapaknya saya urapi dalam nama. Enak naik Alphard. Duduk ada sanggahan kakinya. Pakai AC dingin. Apa itu naik Supra Getar? Nggak ada. Waduh. Nggak leper. Udah naik Alphard walaupun cuma sebentar. Tapi pas lihat argonya, darah Yesus cepet banget tuh Tuhan. Saya mau doa Tuhan perlambat kan dosa kan, jadi ya udahlah nikmatin. Mahal. Paling enak tim saya di samping, dia duduk di samping, dia bilang enak ya kak. Ya enak lah, bukan lu yang bayar. Enak banget ya. Tapi saya mau bilang saudara, kalau untuk dapatin semuanya kita harus bikin dosa, kita harus korupsi, harus curi, harus lakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Saya mau bilang saudara, yang kekal jauh lebih berharga dari apa yang sementara. Amin. Buat saudara yang bekerja, buat saudara yang bisnis, jujurlah. Jangan hanya karena kenikmatan dunia kita lakukan dosa, saudara. Jangan tertipu dengan yang namanya tipu muslihat iblis. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan apa kita ingat baik, kekekalan yang utama, katakan amin. Dalam kehidupan setiap kita, sekalipun iblis menawarkan segala tawaran keduniawian, tetapi tetap yang harus menjadi prioritas kita adalah kehidupan roh kita. Kenapa? Karena peperangan yang sementara kita jalani adalah peperangan rohani yang bicara tentang musuh kita bukan darah dan daging, tetapi apa? Roh-roh di udara. Jadi pastikan kasih makan rohmu supaya rohmu jadi kuat dalam peperangan rohani. Kau bisa melihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, fokus pada rohanimu, fokus pada kekekalanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa strategi iblis di akhir zaman dalam peperangan rohani? Yang ketiga adalah mengacaukan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, mengacaukan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, mengacaukan kehidupan. Amin. Kehidupan di sini bicara tentang apa yang ada di luar kita, eksternal kita, saudara. Saya mencatat di sini, saudara, iblis seringkali ketika dia tidak bisa mengganggu, merusak pemahaman kita, ketika dia tidak bisa mengganggu, merusak bicara tentang kerohanian kita,
yang dia lakukan adalah apa? Mengganggu, menggoncang, merusak hal-hal yang di sekitar kita. Supaya apa? Ketika yang di luar kita berhasil digoncang, ada banyak anak Tuhan mudah untuk teralihkan fokusnya. Dan kalau fokus sudah teralihkan, ada banyak orang dapat dengan sangat mudah dikalahkan, saudara. Iya kan? Karena begini, mungkin ini bisa menjawab juga pertanyaan yang bilang begini, Pak Pendeta, kenapa ada orang hidupnya penuh dosa, nipu sana nipu sini, fitnah sana fitnah sini, tapi kok hidupnya kayaknya nggak ada masalah deh, kayaknya hidupnya enak-enak aja Pak Pendeta. Tapi ada orang udah hidup benar, tapi kok kayaknya masalah datang aja Pak Pendeta. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, iblis yang sudah lihat orang sudah termakan jebakan di keinginan kedagingan, iblis sudah gak ganggu kehidupannya, karena iblis sudah melihat jalan orang ini sudah menuju pada kebinasaan. Nah, saudara dan saya yang tidak terganggu bicara tentang dengan keinginan kedagingan, tetap fokus pada kekekalan, tetap hidup dalam kebenaran, disinilah seringkali iblis berusaha untuk menyerang hal-hal di sekitar kita. Pekerjaan kita kah, bisnis kita kah, rumah tangga kita kah, karir kita kah, dan lain sebagainya. Supaya orang yang konsentrasinya sementara terganggu, itu sangat mudah dikalahkan. Contoh begini saudara, saya walaupun begini-begini tetap suka main game PUBG. Ya, buat encim-encim yang nggak tahu apa tuh PUBG, ini juga masih sejenis lapet. Enggak, PUBG itu permainan perang-perangan. Jadi PUBG itu permainan perang-perangan. Jangan tanya saya pakai kasih atau tidak dalam permainan ini. Tidak ada kasih dalam permainan ini. Kok pendeta nggak pakai kasih? Ya nggak boleh lah. Masa saya karena pendeta terus udah mau tembak-tembakan ketemu musuh saya, shalom, aku mengasihimu. Yang ada saya ditembak. Dan dalam permainan ini bukan cuma ditembak, tapi juga dihina. Banyak bocil-bocil yang akan berkata, cupu. Kita kan pendeta harus jaga harga diri. Saya di akun saya pakai nama sebenarnya, bukan nama-nama palsu. Saya nggak pakai Armando, anak rantau Manado, enggak. Armando pengen dicinta Ea, enggak. Saya pakai nama saya Steve, nama baptis. Iya, Steve Marcel. Jadi harus jaga harga diri. Jadi nggak ada tuh kasih nggak ada, muncul gue tembak duar. Iya. Tapi begini saudara, kadang-kadang ada momen di mana kadang-kadang kan udah tinggal sedikit pemainnya. Jadi mau nggak mau harus punya strategi. Dan kadang-kadang yang saya gunakan begini saudara, saya coba alihkan perhatian. Misalnya begini, saudara musuh saya lagi dalam permainan bersama dengan saudara. Kalau langsung saya tembak saudara begini, akan besar kemungkinan saudara langsung les. Apalagi jemaat Betos pada pintar ngeles semuanya. Iya kan? Karena apa? Karena fokus saudara lagi tepat kepada saya. Jadi kalau saya tembak duar, saudara langsung ku celai. Masih lucu itu ya. Iya kan? Jadi yang saya lakukan sebelum saya tembak adalah makanya makan dulu. Padahal tadi pas latihan kenceng, woi. Sekarang
Udah kayak klakson Supra saya. Tapi nggak apa-apa, walaupun suaranya tapi buktinya banyak dari saudara yang langsung teralihkan pandangannya. Apalagi yang keponya tingkat tinggi langsung. Malu-maluin. Malu kebanyakan minum kopi tadi. Iya kan? Nah, kalau perhatian sudah kacau, saya tembak saudara kecil kemungkinan untuk bisa ngeles. Betul ya? Kenapa? Karena konsentrasinya lagi kacau lagi. Nah, itu pun yang seringkali iblis gunakan dalam kehidupan setiap kita. Contohnya ini. Anak siapa itu? Satu lagi lewat lagi. Security. Iya kan? Lagi konsentrasi buyar, saudara. Dalam hidup kita juga sama. Tapi nggak apa-apa, kalau anak-anak yang lari mah saya nggak takut. Kalau bapaknya lari-lari, nah itu saya tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, itu pun yang seringkali iblis gunakan untuk menghancurkan setiap kita. Iblis coba guncang pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan mungkin rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya fokus kita jadi kacau, jadi teralihkan. Orang kalau lagi kacau pikirannya, fokusnya lagi kacau, itu biasanya jadi lemah dan mudah untuk dikalahkan. Makanya petinju ya, saya kemarin diundang untuk nonton tinju untuk pertama kali dalam hidup saya. Saya lagi nonton tinju, ada jemaat Tiberias di sana. Datang minta doa, Pak Pendeta, kami petinju, besok kami mau tanding, tolong doakan kami biar menang. Kan kalau saya doakan dia menang, artinya akan ada lawannya yang bonyok di sana, saudara. Dalam hati saya, Tuhan, apa yang harus aku doakan itu? Puji Tuhan berhikmat, saya bilang, Tuhan kasih yang terbaik. Petinju, kalau nggak konsentrasi, pukulan bisa gampang masuk dan akhirnya apa? Bisa KO, saudara. Dek, tinju yuk dek, tinju dek. Oh, mama aja juga mau tinju, mama tinju. Gak selesai-selesai ini khotbah saya ini. Oh iya kan? Jadi dalam kehidupan setiap kita kan, kalau kita nggak fokus, kalau pikiran kita kacau, ketika iblis goncang keadaan di sekitar kita dan pikiran kita nggak konsen, kita dapat sangat dengan mudah dikalahkan. Saya mau bilang saudara, sebelum saya tutup khotbah saya, mau seperti apapun iblis goncang keuanganmu, rumah tanggamu, bisnismu, karirmu, tetap arahkan hati dan pikiranmu sama Tuhan. Karena dalam hati dan pikiran yang fokus sama Tuhan, ada kekuatan dan kita pasti bisa lihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap fokus sama Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang, peganglah. Kaulah harapan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sambil kita boleh bangkit berdiri.
kita, salah satu strategi iblis dalam peperangan rohani di akhir zaman adalah iblis akan mengguncang keadaan di sekitar kita untuk mengalihkan pandangan kita. Iblis bisa guncang pekerjaanmu, karirmu, bahkan mungkin rumah tanggamu, bahkan mungkin orang-orang yang kau sayangi di sekitarmu. Tapi seperti apapun goncangan yang iblis coba lakukan, tetap arahkan hadiran pikiranmu, pandang Tuhan. Karena ketika kita tetap memandang Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan.